Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Apoteker Mira Febriana Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan juga tugas untuk kami tampilkan presentasi ini melalui video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan judul materi, potensial aksi dan juga potensial membran yang beranggotakan saya Alfia Hauraira Fahmi selaku moderator dan juga teman-teman saya ada Amanda Herlina Putri, Emrea Spaisolu, Rizka Jastari, Cindy Angela, Wigati Handini dan juga Zahwa Al-Safikoh. Baik, langsung saja ke materi awal atau materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui definisi potensial membran dan juga potensial aksi. Potensial membran adalah beda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan dinding sebelah dalam dari suatu membran sel, yang berkisar dari minus 50 hingga minus 200 mV. Atau tanda minus ini menunjukkan bahwa di dalam sel bersifat negatif dibandingkan dengan di luarnya. Semua sel memiliki tegangan melintasi membran plasmanya, di mana tegangan ialah energi potensial listrik pemisahan muatan yang berlawanan. Proses yang berperan pada potensial membran adalah difusi dan juga transfer aktif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang potensial membran. Potensial membran bertindak sebagai baterai di mana merupakan sumber energi yang memengaruhi lalu lintas semua substansi bermuatan yang melintas si membran, karena bagian dalam sel lebih negatif dibandingkan dengan bagian luarnya. Potensial membran ini mendukung transport pasif kation ke dalam sel dan anion ke luar sel. Potensial membran disebabkan oleh perbedaan komposisi ionik dalam cairan intraseluler dan ekstraseluler. Permeabilitas selektif membran plasma yang merupakan rintangan di antara kedua cairan tersebut mempertahankan perbedaan ionik tersebut. Potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak dalam membran sel, di mana semakin besar diameter akson, semakin cepat pengantaran potensial aksi karena tahanan arus listrik, berbanding terbalik dengan luas penampang pengantar arus tersebut. Konsentrasi ion potasium di sisi dalam membran sekitar 35 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di sisi luar. Sebaliknya, konsentrasi ion sodium Na di sisi luar membran sel sekitar 10 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di sisi dalam. Adanya perbedaan konsentrasi ion di sisi dalam dan luar membran ini mendorong terjadinya difusi ion-ion tersebut menembus membran sel. Selanjutnya, tahap-tahap potensial aksi. 1. Tahap istirahat. Pada saat ini, membran dapat dikatakan terpolarisasi karena selama tahap ini berlangsung potensial membrannya bersifat negatif dengan nilai sekitar minus 90. 2. Tahap depolarisasi. Pada tahap ini, membran secara tiba-tiba menjadi sangat permeabel terhadap ion natrium. Hal ini menyebabkan kanal ion natrium terbuka dengan cepat dan sejumlah ion natrium yang bermuatan positif berdifulasi masuk ke dalam akson. Keadaan membran yang awalnya terpolarisasi dengan nilai min 90 secara cepat menjadi semakin positif. 3. Tahap repolarisasi. Tahapan ini berlangsung setelah tahap depolarisasi berakhir dan membran menjadi lebih permeabel terhadap ion kalium. Berakhirnya tahap depolarisasi adalah ketika kanal ion natrium tertutup dengan cepat yang diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium secara lambat. Dan keempat, tahap hiperpolarisasi. Setelah tahap repolarisasi berakhir, dikenal suatu kondisi yang disebut positif after potential. Keadaan ini merupakan kondisi potensial membran yang lebih negatif dari kondisi istirahat. Terjadi akibat lambatnya penutupan kanal ion K. Potensial aksi ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses yang terjadi pada perubahan keelektrikan membran. Yang pertama yaitu potensial istirahat atau potensial membran.
Sel saraf yang sedang beristirahat seperti sel lain dalam tubuh mempertahankan perbedaan potensial listrik atau voltase pada membran sel di antara bagian dalam sel dan cairan ekstraseluler di sekeliling sel. Voltase dalam sel relatif pada keadaan istirahat berkisar antara kurang dari 50 mV sampai 80 mV. Faktor yang berperan pada resting membran meliputi: yang pertama, membran sel dalam keadaan istirahat dianggap bermuatan listrik atau terpolarisasi. 2. Polarisasi atau potensial istirahat disebabkan oleh konsentrasi ion natrium dan kalium yang tidak seimbang di dalam dan di luar sel, serta perbedaan permeabilitas membran terhadap ion ini dan ion lain. Yang ketiga yaitu difusi dan transport aktif atau pompa natrium-kalium, bertanggung jawab untuk pergerakan ion melewati membran plasma. Selanjutnya yaitu potensial aksi. Yang pertama, jika serabut saraf cukup terstimulasi, maka gerbang Na+ akan terbuka. Ion natrium bermuatan positif bergerak ke dalam sel, mengubah potensial istirahat atau polarisasi menjadi potensial aksi atau depolarisasi. Ditunjukkan dengan pergeseran diferensial dari kurang dari 65 mV ke puncak listrik atau potensial puncak yang hampir mencapai lebih dari 40 mV. Depolarisasi juga menyebabkan terbukanya lebih banyak gerbang natrium, yang kemudian akan mempercepat respon dalam siklus umpan balik positif. Selanjutnya, potensial aksi sangat singkat, hanya bertahan kurang dari 1000 detik. Yang keempat, gerbang natrium kemudian menghentikan aliran deras ion Na+. Gerbang kalium membuka, menyebabkan ion K+ mengalir keluar sel dengan deras. Yang kelima, depolarisasi atau polaritas balik adalah pemulihan daya potensial untuk kembali pada keadaan istirahat. Yang keenam ada respons all or none, dan yang ketujuh ada periode refraktori. Pembahasan selanjutnya yaitu peranan impuls dan mekanisme penghantaran impuls. Impuls adalah rangsang atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau pesan yang dihantarkan melalui satu saraf ke saraf lainnya dan berisi informasi serta menghasilkan respon akibat rangsangan. Mekanisme penghantaran impuls saraf yaitu: yang pertama yaitu penghantaran impuls saraf melalui membran plasma. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa apabila tidak terdapat rangsangan atau neuron dalam keadaan istirahat, sitoplasma di dalam membran plasma bermuatan listrik negatif, sedangkan cairan di luar membran bermuatan positif. Keadaan yang demikian dinamakan polarisasi atau potensial istirahat. Konsentrasi ion natrium atau Na+ di luar membran plasma dari suatu akson neuron lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di dalamnya. Dan begitu juga sebaliknya. Akibatnya, mekanisme transfer aktif terjadi pada membran plasma. Jika neuron dirangsang dengan kuat, permeabilitas membran plasma terhadap ion Na+ berubah meningkat sehingga ion Na+ berdifusi ke dalam membran. Sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif dan dinamakan fase depolarisasi atau potensial aksi. Kemudian akan terjadi fase repolarisasi. Perbedaan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi akan menimbulkan arus listrik. Kondisi depolarisasi ini akan berlangsung secara terus-menerus, sehingga menyebabkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terhantar sepanjang akson. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat. Waktu pemulihan ini dinamakan fase refraktori. Peranan impuls dan mekanisme penghantaran impuls yang kedua yaitu penghantaran impuls melalui sinapsis. Titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lainnya disebut dengan sinapsis. Bila impuls sampai pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Kemudian vesikula akan melepaskan neurotransmitter berupa asetilkolin.
Asetilkolin kemudian berdifusi melewati celah sinapsis dan menempel pada reseptor yang terdapat pada membran postsinapsis. Penempelan asetilkolin pada reseptor menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Bila asetilkolin sudah melaksanakan tugasnya, maka akan diuraikan oleh enzim asetilkolinesterase yang dihasilkan oleh membran postsinapsis. Sirkulasi ion pada keelektifan membran sel. Yang pertama, dasar ionik, eksitasi, dan induksi. Membran sel saraf, seperti pada sel lain, mengandung berbagai jenis kanal ion. Beberapa di antaranya voltase dan sisanya bergerbang ligan. Sifat kanal inilah, terutama kanal Na+ dan K+ yang menjelaskan kegiatan listrik di saraf. Yang kedua, dasar ionik potensial membran istirahat. Na+ ditransport secara aktif keluar dari neuron dan sel lain, dan K diangkat secara aktif ke dalam sel K, bergerak keluar sel, dan Na+ bergerak ke dalam. Tetapi karena kanal K, permeabilitas Na saat istirahat jauh lebih besar daripada permeabilitas Na. Oleh karenanya, kanal K mempertahankan potensial membran istirahat. Aliran ion selama potensial aksi. Perubahan konduktansi atau daya hantar membran terhadap Na+ dan K+ yang terjadi selama potensial aksi. Konduktansi ion adalah kebalikan dari resistensi listrik pada membran dan merupakan ukuran permeabilitas membran terhadap ion tersebut. Pada arus keelektronik, beberapa kanal Na+ yang teraktivasi oleh voltase menjadi aktif. Dan ketika ambang letup tercapai, kanal Na+ yang diaktifkan oleh voltase akan melebihi kanal K+ dan kanal lainnya, sehingga terbentuk spike potential. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi ion pada keelektifan membran sel. Penurunan konsentrasi Ca2+ ekstrasel dan meningkatkan stabilitas sel saraf dan otot dengan menurunkan jumlah depolarisasi yang diperlukan untuk memicu perubahan konduktansi Na dan K yang menghasilkan potensial aksi. Nah, sebaliknya, peningkatan Ca2+ ekstrasel akan menstabilkan membran dengan menurunkan stabilitas dalam potensial aksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan terkait di dalamnya ada kanal Na-, pompa NaK, ion Na+, ion K+, kanal K+, dan faktor-faktor lain, di mana memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama itu, kanal-kanal ion akan berfungsi menjaga potensial sel ion Na+, dan membantu dalam potensial aksi ketika penghantaran sel saraf. Yang kedua, ion K+ pada keadaan tertentu, ion K ini akan keluar dari sel sehingga akan mengurangi muatan positif dalam sel. Yang ketiga, kanal ion Na+ meneruskan potensial aksi dengan membuka jika terjadi depolarisasi membran. Yang keempat, kanal ion K berperan sebagai kekuatan penstabil atau stabilizing force. Komponen potensial aksi salah satunya adalah kanal-kanal ion yang memiliki fungsi menjaga potensial sel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi fisiologis yang terjadi dengan diawali perubahan keelektifan membran sel. Nah, pada proses pertama yaitu efek perpindahan kalium saja pada potensi membran. Potensial keseimbangan K terbentuknya gradien listrik, maka K yang bermuatan positif akan ditarik ke dalam sel, sedangkan gradien konsentrasi mendorong K keluar dari sel sehingga terdapat dua gaya yang bekerja pada K. Nah, yang kedua itu ada efek perpindahan natrium saja pada potensial membran. Potensial keseimbangan Na, gradien konsentrasi Na akan memindahkan ion ke dalam sel, menyebabkan timbulnya muatan positif di dalam sel dan meningkatkan muatan negatif di luar sel. Yang terakhir yaitu efek bersama kalium dan natrium pada potensial membran. Semakin besar permeabilitas membran terhadap ion, maka semakin besar juga kecenderungan ion tersebut mendorong potensial membran ke arah potensial keseimbangan
potensial ion tersebut. Sekian materi kami tentang potensial aksi dan juga potensial membran. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.